Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat. Apa kabar? Pastinya harus sehat, karena hari ini ada dua topik yang menarik. Yang pertama tentang kebiasaan yang berisiko membuat tubuh kita bungkuk. Yang kedua apa, Tika? Nah, selanjutnya nih Dokter Haikal, kita juga akan membahas satu topik yang menarik sekali, yaitu tentang miom dan kista, di mana penyakit-penyakit ini merupakan penyakit yang juga sering dialami oleh para wanita. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melihat satu VT berikut ini. Ya. Tak bisa dipungkiri, kini gadget menjadi alat yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Segala hal bisa dilakukan dengan gadget, termasuk sampai urusan belanja dapur sekalipun. Bermain gadget sambil selonjoran atau duduk santai memang terasa lebih mengasihkan. Sampai kita pun menjadi terfokus dan lupa bila waktu bercengkrama dengan alat canggih ini sudah lebih dari 1 jam. Usai duduk dalam waktu yang lama, pasti terasa pegal. Selain jari tangan juga pergelangan, biasanya area punggung adalah yang paling terkena dampaknya. Duduk adalah salah satu posisi dasar manusia untuk bisa mengistirahatkan diri selain tidur, di mana tubuh bertumpu pada panggul dan bokong. Namun meski duduk termasuk dalam posisi santai, jika dilakukan dalam waktu yang lama justru bisa berdampak pada kesehatan. Seperti kelainan tulang belakang yang disebut dengan kebungkukan. Punggung tegak adalah posisi yang disarankan saat kita duduk untuk menjaga postur tetap baik. Namun menatap gadget yang tak segaris dengan pandangan mata membuat kita harus menunduk. Nah, postur tubuh bungkuk biasanya dialami oleh orang yang memiliki tubuh tinggi, bawaan lahir atau karena pertambahan usia seperti manula. Postur punggung melengkung ke depan ini juga banyak dialami anak-anak. Selain karena kebiasaan membawa tas dengan bobot berlebih, bercengkrama dengan gadget justru akan memperparah kondisi tersebut. Terlebih saat pandemi terjadi yang hampir 2 tahun kita jalani. Mau tak mau kita bergantung pada gadget, baik bekerja, belajar hingga belanja. Intensitas kebersamaan dengan alat canggih ini pun semakin panjang dan memaksa kita untuk duduk lebih lama. Banyak hal yang bisa terjadi karena duduk lama, seperti nyeri pinggang dan gangguan kesehatan lainnya. Lalu, adakah cara yang bisa kita lakukan supaya kita tak mengalami kebungkukan? Dan bila sudah bungkuk, bisakah diperbaiki? Bagaimana caranya? Saksikan hanya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, itu tadi satu liputan tentang bagaimana duduk yang terlalu lama dan juga postur tubuh yang tidak baik bisa beresiko membuat tulang punggung membungkuk ataupun bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tulang punggung lainnya. Nah, oleh karena itu di tengah kita ini Dokter Haikal, kita sudah kedatangan satu orang narasumber, yaitu Dokter Heka Priyamurti, spesialis ortopedi subspine. Halo Dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dok, ini masyarakat mungkin sangat banyak yang menganggap enteng ketika duduk, Dok. Posisi duduk. Jadi karena ini dianggap enteng, sehingga banyak yang merasa dengan posisi duduk yang seperti ini, itu akan membuat seseorang, kalau posisinya duduknya nggak betul, itu akan berisiko membuat tulang jadi bungkuk. Betul. Ini fakta atau mitos, Dok? Betul, betul. Fakta, Dok, ya? Fakta, betul. Okay. Jadi ada suatu keadaan di mana kita sebut itu di bahasa medisnya adalah postural kyphosis. Jadi ada kebungkukan yang terjadi karena postur yang salah dan terjadi terus-menerus begitu. Seperti apa, Dok, posisi yang salah, Dok? Ya, bisa saya contohkan? Seperti ini, Dok? Ya, ini namanya slouching ya. Jadi dengan kita duduk seperti ini, daerah punggung belakang ototnya ya, otot daerah punggung belakang ini akan tergang. Nah, peregangan yang terus-menerus ini akan mengakibatkan kekuatan otot tersebut melemah. Jadi untuk kita berdiri tegak, ya itu butuh keseimbangan antara sisi depan dan sisi belakang. Nah, kalau misalnya yang belakangnya melemah, akhirnya lambat laun kita akan berubah posturnya. Jadi posisi yang tepat itu seperti apa, Dok? Ya, kita harus duduk dengan baik. Jadi daerah bawah, saya contohkan aja ya. Baik. Ya. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan tempat duduk seperti itu lebih mudah karena Ada senderannya, Dok, ada ya? senderannya dan sudah ada semacam cetakannya begitu ya, ergonomis. Tapi kalau kita dapat tempat duduk yang tidak ada senderannya, ya kita harus mampu untuk berdiri tegak, duduk tegak, ya. Punggung ini ditegakkan tanpa harus merasa terpaksa begitu.
Ya, jadi tidak begini, ya. Iya. Tapi kalau ada Tidak senderannya gini, seperti ini dok ya. Kalau ada senderannya seperti itu. Jadi Oke. kita duduk tegak dan rileks. Nah, dengan ini semua otot depan dan belakang itu bekerja dengan baik. Oke, Iya. jadi posisi yang baik adalah kita tegap tapi tidak terlalu terpaksa dan jangan terlalu meregang ke belakang ataupun membungkuk. Betul, Nah, ya, tapi relax. sebenarnya apa sih dok efeknya jika memang duduknya seperti yang tadi dokter Iya. Hekel contohkan, misalnya Ini, dok, seperti misalnya. lebih selonjoran, lebih santai, apalagi kita sering di rumah aja kan dok Iya. ya? Baik, baik. Apa Kayak sih gini, dok dok. efeknya? Jadi efek jangka panjangnya adalah kita berubah bentuk tubuhnya, ya. Kita tidak seimbang bentuk tubuhnya. Iya. Dengan ketidakseimbangan itu, gaya yang diterima oleh badan kita juga berubah. Nah, apa yang terjadi? Ada perubahan bentuk tulang belakang, bantalannya, dan kekuatan ototnya. Nah, nanti kalau jangka panjang Iya. berubah postur, akhirnya bisa sakit tuh. Termasuk adanya saraf kejepit dan lain-lain. Efek jangka panjangnya. Oke Iya. dok. Ini juga nih dok, ada satu fenomena yang Iya. sering terjadi di pandemi ini dok, karena kita jadi sering lama atau terlalu lama menghabiskan waktu bermain gadget. Nah, apakah bermain gadget terlalu lama dapat membuat seseorang dapat mengalami gangguan di tulang jari jemari tangannya? Fakta iya. atau mitos? Seperti ini dok, kan lagi asik dok ya. Iya. Nah, duduknya juga santai kan. selonjoran. Nah, Jadi ini ada dua hal yang akhirnya bisa jadi masalah di kemudian hari ya. Satu tadi masalah duduknya. Iya. Ya. Yang kedua masalahnya ada bukan di tulangnya sebenarnya, Oke. tapi di sendi dan otot-ototnya. Sendi. Jadi dengan kita memegang gadget terlalu lama, Iya. ada di posisi yang menetap begitu terlalu lama, akhirnya akan terjadi iritasi. Iritasi Iya. di urat, kita sebut itu sebagai tendon. Akhirnya ada istilahnya namanya tendinitis. Nah, itu untuk bergerak sakit jadinya. Betul. Ya, termasuk peradangan di dalam sendinya. Iya. berarti gejala yang akan timbul dari tendinitis tadi selain susah bergerak ada lagi nggak dok? Iya. Nyeri yang jelas. Nyeri itu Ya, ya, dan oke. itu mengganggu kita Oke. tidur, mengganggu kita beraktivitas. Ya, kalau orangnya sering ngetik gitu atau kemana-mana naik motor, Iya. itu sangat mengganggu. Oke. Begitu. Iya. Lalu dok, ini juga banyak dok yang terjadi kaku leher akibat terlalu lama bermain gadget dan membunyikan leher dengan gerakan tertentu, retak gitu dok ya. Iya. Nah ini bisa menyebabkan gangguan pada tulang leher. Fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya. Baik. Kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah pemirsa, itu tadi treatment ekstrim dan ajaib. Tapi tentunya jangan kita lakukan tanpa adanya perhatian atau bimbingan dari dokter. Pemirsa, kami masih membahas nih tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan gangguan pada tulang, termasuk membuat tulang jadi bungkuk. Nah, tadi ada pertanyaan dok ya, Yes. kaku leher akibat terlalu asik nih bermain gadget dan membunyikan leher dengan gerakan tertentu, ini menyebabkan gangguan pada tulang leher. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta dok Jadi ya? faktanya adalah bahwa kalau kita memandang gadget ke bawah ya, nunduk Betul. begitu, itu Nunduk ya? membuat tulang leher ini terbebani lebih berat. Iya. Nah, ya. Jadi berat kepala itu sekitar 5 kilo. Oke. Nah, semakin kita menunduk, kerja otot Iya. di belakang leher ini lebih berat. Ya, jadi kalau memang kita harus lihat gadget, usahakan setinggi mungkin. Seperti ini dok. Ya, 10 derajat begitu. Itu lebih aman dibandingkan kita memang harus menunduk. Iya. Kalau menunduk terlalu lama, akhirnya ada perubahan-perubahan yang terjadi tuh. Bisa tadi ototnya ya. Kedua, bantalan di depan tulang belakang leher itu, dia bisa melejit ke belakang. Mungkin pernah dengar namanya HNP ya. Dan itu kalau bisa dipicu dengan gerakan menunduk terlalu lama. Dan Oke. apa dok stretchingnya supaya leher tidak kaku dok? Ya, Boleh berdiri? sebetulnya Nggak boleh dok ya, membunyikan leher nggak boleh ya? ya itu nggak boleh. Oke. Itu nggak boleh. Sebetulnya pro and cons sih. Jadi kalau kita membunyikan sendi itu, jika memang terlalu sering, dia bisa memicu kerusakan. Iya. Tapi ada namanya istilahnya itu articular release. Jadi ada tekanan tinggi di dalam sendi kita. Iya. Terus kita bunyikan, itu bisa bikin enak juga. Tapi nggak boleh terlalu sering. Oke, Gitu. jadi kalau sekarang nih, Betul. untuk mengatasi kaku leher tadi, gerakan-gerakan apa saja dok Iya. yang bisa dokter contohkan mungkin untuk pemirsa Hidup Sehat TV Iya. di rumah, Iya. agar tidak mengalami kaku leher itu secara berkepanjangan? Jadi Ya, mungkin Oke. dokter bisa bergeser. di sini. Iya. Ya. Jadi yang paling mudah sebetulnya ya, karena kita tadi awalnya adalah menunduk, ya. Jadi kita lakukan gerakan ke atas,
Oke, kita coba ya dok ya. Ya, ke atas begini 8 hitungan. Ini berapa lama dok baiknya gerakan ini 8 dilakukan? hitungan. Paling tidak kalau kita sudah bekerja atau lihat gadget sekitar 1 jam, Iya. lakukan ini sekitar 5 sampai 10 menit. Sekitar 5 Ya, Ya, sampai jadi 10 ada menit. stretching, ada istirahatnya begitu. Oke. Ya, ke atas begini Pertama ke 8 atas. hitungan. Kemudian Kemudian ke bawah ke Ke bawah. bawah. 8 hitungan. Ini juga sama dok, berapa menit dok? Keseluruhannya Keseluruhannya Oh, 5 sama. sampai 10 5 menit ya. keseluruhan. 8 hitungan, Iya. kemudian tengok kiri 8 hitungan, 8 tengok kanan hitungan. 8 hitungan. Oke. Kemudian yang paling penting, satukan jari kita seperti ini, tempelkan di dagu, Di dagu. kemudian gerakan leher kita ke belakang. Oh, oke. Ya, ini salah satu exercise yang bisa menguatkan dan men-stretching otot-otot leher. Oke, jadi itu Lakukan itu gerakan yang 5-10 paling menit. baik Ya. Oke, dok, kalau tadi kita membahas tentang kaku leher, tapi di awal kita membahas tentang postur duduk yang tidak baik sehingga bisa menjadi tulang punggung itu membungkuk. Betul. Lalu ada gerakan nggak dok untuk mengatasi tulang punggung yang membungkuk tersebut? Kalau setelah tulangnya bungkuk, tidak ada gerakan yang akhirnya bisa Oke. jadi bikin lurus. Untuk mencegahnya? Nah, kalau untuk mencegah, satu, kita jangan berdiam terlalu lama. Jadi begitu kita bekerja tadi ya, misalnya sudah 1 jam, kita harus stretching. Mungkin bisa saya contohkan Wah, pakai iya. kursi ini Boleh. saya. Jadi Ya, tadi sebenarnya cut off-nya sekitar 1 jam sekitar setelah 1 bekerja, jam, betul. kita take Iya. rest dulu ya dok? Ya, jadi sebenarnya gampang di kantor pun bisa. Gitu. Oke. Jadi kita berhadapan dengan kursi begini, Iya. terus Oke. Oh, oke. Berpegangan dengan Yes. kursi di depan. Iya. Lalu Ya. seperti squat ya dok ya? seperti squat, tapi jangan jongkok banget ya. Oke. Berapa Ya. repetisi dok? 8 kali hitungan. 8 kali Cukup. hitungannya. Kemudian ini juga begini. Oh, oke. Ini. 8 Ya. kali hitungan. 8 kali hitungan. Itu Iya. itu gerakan-gerakan ringan yang bisa kita lakukan saat bekerja. Ya, orang paling melihat ngapain, ya itu bisa memberi contoh ke teman-teman di tempat kantornya bahwa itu adalah Oke. stretching yang bisa dilakukan. Iya, oke dok. Ini juga ada nih dok. Biasanya ketika kita banyak bermain gadget atau bekerja dengan laptop, kita biasa ditemani dengan kopi. Nah, fakta atau mitos jika terlalu banyak mengkonsumsi kopi, itu akan membuat kalsium di dalam tubuh berkurang dan tubuh menjadi bungkuk. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi Fakta, oke. fakta bahwa kopi memang ada hubungannya dengan kejadian osteoporosis begitu. Iya. Jadi ada pengeroposan tulang. Nah, ada penelitian di luar negeri ya, yang dia pesertanya banyak tuh sekitar 10.000 orang. Di situ ketemu bahwa kopi ini memang ada hubungannya dengan pembuangan kalsium di air seni kita. Oke. Nah, itu diasumsikan bahwa ada penghancuran tulang yang cepat begitu. Oke. Ya, dihubungkan dengan si kopi ini. Oke. Cut off point-nya adalah 3 gelas. 3 Jadi gelas kopi. mereka menyarankan 3 gelas ini Iya. adalah batas wajar yang bisa diterima oleh tubuh. Oke. Begitu. Jadi 3 gelas masih Betul. aman, Dokter Haikal. Oke. Tapi Baik, Dok. suplemen jangan lupa ya. Iya. Ya, itu Tipsnya penting. dok kepada masyarakat supaya masyarakat bisa terhindar dari gangguan tulang yang berisiko bungkuk. Silakan. Oke, jadi satu, kita harus exercise teratur. Ya. Iya. Jadi olahraga teratur itu penting. Olahraganya tidak perlu yang harus kita pergi ke suatu tempat, tidak perlu, karena sekarang kita sumber olahraga itu banyak ya. Kita bisa contoh di sosial media misalnya gerakan-gerakan tersebut. Yang kedua adalah hindari hidup yang terlalu lama diam. Iya. Memang saat pandemi ini kita dituntut untuk berdiam diri ya, kerja di rumah, berhadapan dengan gadget, tapi hindari itu karena bukan hindari pekerjaannya, tapi hindari diamnya. Jadi begitu berdiam diri 1 jam, lakukan stretching sekitar 10 menit. Itu bisa menolong. Yang ketiga, suplemen. Iya. Oke. Jadi intinya nggak boleh mager ya pemirsa Iya, ya. betul. Tetap harus Baik. semangat Betul. bergerak. Oke, Dokter Haikal, terima Baik, kasih Dok. banyak Terima kasih. atas Sama-sama. informasinya, pasti berguna banget untuk pemirsa Hidup Sehat Pastinya. Ikuan di Sama-sama, rumah. iya. Nah, pemirsa, setelah ini kita masih akan membahas satu topik lagi, Dok, yang cukup menarik juga tentang mioma dan kista. Ini merupakan penyakit-penyakit yang juga banyak muncul Betul. pada wanita. Nah, tapi nih mungkin masih banyak yang tertukar, Betul. Dok, antara miom dan kista. Sama nggak sih atau bagaimana gejalanya untuk membedakannya? Penasaran kan? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.